Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya yakin semua tetap bersuka cita di dalam anugerah Tuhan. Apakah semuanya sudah siap ber-PKS malam hari ini? Baik, kalau sudah siap semua, kita akan buka persekutuan keluarga sejahtera di hari Selasa malam hari ini. Kita akan bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, saya yakin kita semua telah menikmati sukacita melalui pujian yang sudah kita lantunkan. Dan tiba saatnya malam hari ini kita akan membuka kehidupan kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita yakin firman-Nya akan menguatkan, meneguhkan kita semua, bahkan memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Kita akan sambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah malam hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik kehadirat-Mu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan benaran kami untuk dibentuk dan diisi oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu lah yang meneguhkan kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menabur benih firman Allah bagi kami Tuhan. Roh Kudus berkarya sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku semua yang saat ini sedang melaksanakan PKS Persekutuan Keluarga Sejahtera. Masih dalam suasana kita tidak dapat melaksanakan di tempat kita, wilayah kita seperti biasanya. Sabar dulu, kita terus berdoa, juang bersama-sama untuk mentaati anjuran agar proses pemaparan COVID-19 itu sesegera mungkin dapat diputuskan dan semua virus penyakit sesegera mungkin angkat kaki dari bumi Nusantara. Itu salah satu poin doa kita bersama-sama ketika kita melaksanakan Persekutuan Keluarga Sejahtera saat ini. Sehingga sesegera mungkin harapan kita dapat beribadah seperti lazimnya yang sudah-sudah. Namun toh demikian, saya ingin katakan kepada kita semua, secara fisik antara saya, hamba Tuhan, gembala tidak dapat bersama dengan saudara untuk beberapa saat ini. Kita ada keterpisahan secara sosial, secara fisik. Tapi berkali-kali saya katakan, Tuhan kita Yesus itu tidak pernah jauh dari kita. Yang percaya katakan amin. PKS saat ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang hidupnya anak Tuhan. Itu harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Seseorang bisa memiliki pengalaman tentu harus melalui proses pembelajaran. Yang namanya belajar nyaris tidak ada yang langsung begitu sedrastis mungkin langsung bisa mengalami pengalaman. Tentu melalui proses pembelajaran demi pembelajaran. Nah, tentu kita tidak boleh takut untuk mengulang.
Di dalam dunia belajar mengajar kita kenal istilahnya ada remedi segala macam. Dalam hidup sama. Sebagai pribadi anak-anak Tuhan, agar kita mencapai pengalaman di dalam kehidupan kita jalan bersama Tuhan, itu tentu diperlukan waktu. Harapannya semakin waktu berjalan ke depan, saya dan saudara mendapatkan pengalaman indah dengan Tuhan. Namanya belajar, kadang waktu kita harus menghadapi hal yang sulit, sesuatu yang rumit, dan itu sesuatu yang jamak. Tapi kalau kita melakukannya itu dengan sikap hati yang tulus, yang jujur, dan tidak pernah mau kehilangan semangat juang, saya pastikan kita semua akan sampai pada bagian kelulusan demi kelulusan. Artinya orang yang lulus itu telah mendapatkan bekal pengalaman. Dalam arti rohaninya semakin tumbuh bagus, pengalaman hidupnya tentu semakin bertambah. Bagaimana di masa lalu ketika kesulitan itu ada, dan kita mencermati dengan baik, tetap dengan hati yang bersandar kepada Tuhan, minta pencerahan, hikmat yang dari Allah, dan akhirnya kita dibawa di dalam kelulusan itu. Dalam arti bukan sudah bebas semua dari sesi-sesi berikutnya, tidak. Tentu lulus dari kelas 1 lanjut lagi proses untuk mencapai lulusan di kelas 2 dan seterusnya. Begitu juga di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah sampai pada kehidupan level lulus, berarti bijaksana kita semakin tambah. Orang yang bijaksana mendapat pencerahan dari Tuhan pasti mengalami kemenangan. Makanya kadang anak-anak lulusan SMA ketika di hari yang dinanti-nantikan itu, zaman dulu begitu lulus keluar dari sekolah euforia, bahkan ada yang aneh-aneh, kebut-kebutan, ya masing-masing bawa cat pilok, baju dicat sedemikian rupa, udah euforia, seolah-olah mencapai hari kemenangan. Nah sebetulnya itu lulus itu bicara kemenangan. Puji Tuhan. Saya akan baca firman. Mengapa kita anak Tuhan harus memiliki bekal pengalaman dengan Tuhan? Kalau tidak pengalaman berarti bodoh. Orang yang bodoh akan tergilas habis oleh roda zaman, oleh kuasa-kuasa yang memang mendambakan agar kehidupan manusia itu karut-marut, porak-poranda, hidup lepotan, tidak jelas, sampai mati pun juga demikian. Itu yang dirancang oleh musuh bebuyutannya Tuhan. Nah tentu kita semua tidak mau kan. Nah firman ini memberi petunjuk dalam Amsal 9 ayat 14 sampai 18. 9, 14 sampai 18. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Ayat 15, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Maksudnya dijebak. Ini panggilan jebakan. Ini panggilan musuh iman, musuh rohani, musuh kehidupan yang terus berproses untuk tertata itu. Mari yang tidak berpengalaman, yang bisa dimakan oleh ular beludak, yang bisa ditelan oleh singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum, dan seterusnya, adalah orang yang tidak berpengalaman. Makanya ini firman Tuhan membuka kebodohannya setan. Dia langsung tanpa sadar menunjukkan kelemahannya
bahwa kuasa gelap, kuasa dunia tidak akan mampu menjatuhkan kehidupan anak Tuhan jika anak Tuhan itu punya pengalaman jalan dengan Tuhan, memiliki persekutuan yang baik terus dengan Tuhan dan seterusnya. Saya lanjutkan ayat yang ke-16, saya ulang. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Nah ini, selalu saja apa yang ditawarkan di dalam dunia ini, ketika orang dalam hidup konsepnya tidak jelas, begitu terseret dengan teori kehidupan, yang penting gimana bisa cepat mencapai segala sesuatu, memperoleh segala sesuatu, bisa meraih dunia dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang bersikap demikian, apa sesungguhnya yang terjadi? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak akan memiliki daya tahan. Karena apa? Tawaran yang diberikan dunia itu sepertinya manis. Tahun 80-an ada lagu pop ya, barangkali anak-anakku yang milenial tidak tahu itu. Kalimatnya salah satunya yang saya masih ingat dan sebagian yang generasi saya barangkali tahu. Dikatakan apa? Madu di tangan kananku, tangan kiri ada apa? Ya, racun di tangan kiriku. Nah, banyak orang tidak menyadari, apalagi kalau racunnya langsung dibungkus dengan madu, langsung ditelan begitu saja. Maaf kata, itu bodohnya mirip sama tikus yang seringkali kita jebak. Yang kita sodorkan, kita taruh di pos-posnya, di markas besarnya tikus itu racun yang tidak rasa racun tentunya. Ya, racun yang mungkin berasa manis, beraroma ikan, gurih yang disukai oleh tikus. Nah, sebetulnya dalam dunia ini semuanya bersifat paralel ketika kita mempraktekkan kehidupan seperti sederhananya tadi kita ingin memusnahkan tikus dengan cara seperti itu. Itu tanpa sadar sebetulnya alam ini memberikan satu pelajaran buat kita. Dan kalau bicara alam dalam konotasi yang baik, itu kan dalam restu Tuhan, di dalam hikmat Tuhan. Sehingga seringkali kita mendapati ada istilah kearifan lokal. Kita meracun tikus. Tikus makan, tidak lama kemudian sekarat dan mati. Sebetulnya itu diberikan pelajaran buat kita. Kita harus bijaksana. Kenapa tikus begitu? Karena dia bodoh. Nah ini Tuhan firman-Nya mencatat gaya penulisan yang sedemikian di dalam kitab yang kita baca ini, saudara-saudara. Ya, di dalam Amsal Soleman itu memberikan hikmat kepada kita. Hati-hati. Karena dikatakan air curian. Manis rasanya. Nah ini kan masalah. Orang kalau tidak bisa mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita malah mendongak. Lihat, orang lain kok jauh lebih enak, orang lain kok jauh lebih mudah, orang lain kok gampang suksesnya. Padahal ketika kita sedang dalam perjalanan hidup itu tidak kurang-kurang Tuhan sudah memberikan kemurahan kan buat kita. Nah ini yang terjadi. Saya menerawang ingatlah masa lalu ketika kami di pendidikan, seminari, sekolah Alkitab dasar waktu itu. Yang barangkali yang pernah mendengar khotbah saya pernah cerita bahwa ketika itu, ya karena bayarnya murah sekali, ya sekolah itu yang memberikan didikan kepada murid yang jumlahnya bisa sampai 100-150 orang dengan dana yang hanya mengandalkan iman. Makan itu kalau saya bercerita bahwa menemukan protein hewani alias daging 1 minggu kalau tidak salah itu 2 kali. Ya itu pun satu hari ya 1 kali itu.
setelah mungkin paginya puasa sampai sore. Nah, ketika makan malam, di hari itu ada sepotong daging. Saya masih ingat waktu itu dagingnya daging babi, tapi bukan daging, cenderung bagian kulit-kulit yang barangkali kalau kita yang biasa makan rujak cingur itu, bagian cingurnya, hidungnya itu yang ketika kita makan kadang masih kelihatan, maaf, jerut-jerut kumisnya si Peggy itu masih ada di situ. Tapi ya karena katanya sih di posisi saya itu golongan darah B itu ada kecenderungan sukanya itu daging. Jadi kalau ketemu, wah ada sepotong daging itu rasanya bernafsu sekali. Dan kadang-kadang terjadi ketika menjelang makan kan kita semua doa itu di ruang makan secara bersama-sama. Yang terjadi apa? Begitu amin, rupanya orang yang sangat bernafsu untuk makan daging ini kan proses masih. Dia rela kadang ngambil sepotong daging dari piring temannya. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Ya, pura-puranya begitu. Nah, sehingga saudara-saudara yang dikasih Tuhan tidak bisa tahan tuh, tidak bisa ngempet gitu. Ya, begitu amin kita lihat nggak ada di piring kita, di atas nasi itu. Tapi kita lihat di sekeliling juga nggak ada, rupanya juga punya akal tuh mereka ini, teman-teman ini. Begitu daging itu diambil dari atas piring temennya, ditanam di bawahnya nasi. Wah, itulah sekilas pengalaman di tahun 80-an. Jadi sudah 30 sekian tahun yang lalu, tapi kesan-kesan yang indah hidup berproses itu masih terpatri dalam benak saya. Tapi satu hari berjalannya waktu, setelah proses pendewasaan terjadi rekonsiliasi. Di antaranya ada yang mengaku, aku pernah nyolong daging di atas piringmu dan seterusnya. Kita balik tanya, lu kamu kok tega waktu itu ambil dagingku? Ya jawabnya, apa enak? Ya enak aja sih waktu itu, katanya. Nah, kira-kira ini dikatakan barang curian itu kadang-kadang wah menarik, padahal ya kita ini manusia itu di piring kita aja masih ada sebetulnya. Nah, itu kita ingat peribahasa lagi. Ya, tanaman di kebun tetangga kelihatan lebih hijau, lebih ranum. Ya barangkali itu juga warisan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, diwariskan oleh kakek buyut kita. Tuhan udah berfirman, semua buah pohon dalam taman ini semuanya boleh kamu makan. Iya kan? Tentu ingat kan saudara yang sudah belajar lama ikut Tuhan, berapa jenis buah pohon yang tidak diperbolehkan dimakan, bahkan disentuh aja jangan. Ya, pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu pun juga ditabrak juga ini oleh kakek buyut kita. Jadi watak itulah kelihatannya dimanfaatkan oleh kuasa gelap untuk terus distimulus, sehingga ketika seorang itu bodoh karena tidak ada pengalaman berjalan dengan Tuhan, mudah sekali dijatuhkan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya harus menyampaikan kebenaran ini supaya kita menjadi waspada sebagai anak-anak Tuhan, tetap sabar, tetap tekun, tetap setia di dalam kita berjuang ingin mencapai tujuan yang baik, tujuan yang positif, baik itu dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, bahkan sampai dalam dunia belajar mengajar. Ya, anak-anakku semua yang masih sebagai student, ya, kuliah dalam bidangmu masing-masing, tolong diingat, lebih baik kita bersusah payah. Seperti peribahasa lagi, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dulu, mati kemudian. Bukan ya. Akhirnya berhasil di kemudian. Kita pegang hal-hal yang positif seperti itu.
Coba kita berkaca ketika kita bersekutu dengan firman ini, kita merenungkan, adakah di antaranya sedang hari-hari ini dalam pergumulan karena sudah sempat terpleset, mengiyakan tawaran, undangan dari si jahat ini? Ayo kita posisikan kembali, supaya kita dalam hidup sebagai seorang murid Tuhan mau belajar. Tidak apa-apa, sudah lewat, kita mau belajar agar ke depan kita sungguh-sungguh mendapat wisdom yang dari Dia. Kalau orang terus terlibat di dalam kehidupan yang tadi, air curian itu kelihatan lebih manis, padahal mungkin berisi racun. Tanpa disadari apa dampaknya. Ayat 18, sudah perhatikan. Dari Amsal, kitab yang sama, pasal yang sama tadi. Ayat 18, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini begitu memberitahu kepada kita bagaimana nasib orang yang gak ada pengalaman. Maka dalam hidup di dunia ini selalu saya sampaikan juga kepada anak-anak muda, ketika sedang berjuang untuk meniti ke masa depanan mereka, selalu saya katakan, jangan kecil hati ketika harus menghadapi hal yang sulit. Jangan berpikir untuk kaitan pekerjaan umpamanya, ini mumpung ada kesempatan, trennya ini kerja ini gampang. Justru saya ingin katakan, kalau ada sesuatu yang secara hitung-hitungan pemikirannya nanti untuk keberlanjutan, ke masa depanan, prospeknya itu jelas, tapi untuk mencapainya itu sulit, justru itu yang dipilih. Kalau barangkali sekarang ini ada tren usaha sesuatu atau pekerjaan tertentu, kalau yang sifatnya hanya untuk sambilan itu masih oke gitu. Tetapi harus ada yang pokok. Ya saya pikir bukan cuma di orang muda saja, semua kita. Jalan hidup yang selalu dipikirkan manusia itu mudah, yang lebih gampang begitu, biasanya ujung-ujungnya kurang bagus. Jadi dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus waspada, karena jebakan untuk orang yang tidak berpengalaman ini seperti ayat yang sudah saya baca. Nah, satu contoh sekarang, saudara buka Alkitab dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21, kisah klasik tentang seorang yang tidak mengindahkan teguran, didikan, sehingga menjalani hidup, bahasanya orang Jakarta, semau gue. Dan akibatnya apa? Kita lihat ini, Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ada 2 hal. Siapa dia? Tentu kita semua tahu. Simpson. Orang yang dilarang oleh orang tuanya. Sim atau Son. Son, kelak jika kamu membutuhkan teman hidup, pasangan hidup, jodoh, jangan pergi ke tempat itu. Cari di antara bangsamu sendiri. Maksudnya di sini, carilah orang yang beriman, seiman, dan yang bisa diajak jalan bareng dalam beriman. Simpson tidak mengindahkan itu. Dia pergi ke Filistin, dan akhirnya dia diampirkan oleh tadi yang memanggil-manggil tadi. Yang dipanggil siapa? Orang yang tidak berpengalaman, karena tidak mau belajar sungguh-sungguh. Nah, dalam kisah itu yang manggil namanya Delila. Ya, singkat cerita, Delila ini ternyata kaki tangannya raja di Filistin itu, yang merupakan musuh bebuyutan sejak zaman Alkitab, ingin menangkap orang yang dianggap kuat di tengah bangsa Israel. Dan ini adalah Simpson. Apa yang terjadi? Ya, kena sudah. Simpson tidur dengan Delila, dan diketahui rahasia kekuatannya.
dan diinformasikan kepada raja. Dan akhirnya raja menangkap Simson dengan begitu mudahnya. Tidak langsung dibunuh, disiksa, mata dicungkil. Itu gambaran apa? Ini anak Tuhan yang sudah kehilangan iman. Imannya tidak jelas, tidak punya visi dalam hidupnya. Jalannya serudak-seruduk, tabrak sana, tabrak sini. Kenapa? Sudah dicungkil oleh kekuatan lain, kuasa gelap. Dimasukkan penjara. Artinya apa? Ini dalam posisi tahanan, tawanan. Sulit untuk mengalami kemenangan. Yang ketiga, dibiarkan hidup menderita dalam kebutaan. Dan pekerjaannya yang harus dikerjakan adalah tugasnya hewan. Keledai atau kuda atau lembu pada waktu itu dikerjakan sebagai penggiling. Itu tempat penggilingan gandum. Itu bukan mesin slab seperti sekarang. Tapi yang dimaksud di sini adalah itu penggilingan batu besar yang kemudian erekannya itu artinya untuk batu itu bisa berputar, menghancurkan proses penggilingan itu mesti diputar oleh hewan yang terus berputar pada porosnya. Tiap hari, tiap sepanjang minggu, bulan, tahun selagi masih hidup. Itu menggambarkan apa? Hidup orang Kristen yang sudah kehilangan iman, hidup tidak punya visi, tidak memiliki pengharapan, sudah terintimidasi, bahkan ditawan oleh kekuatan kegelapan, hanya namanya saja masih tercatat. Ya, barangkali di registrasi gereja tertentu. Tetapi sesungguhnya sosok pribadi ini sudah dalam kondisi ditaklukkan oleh kekuatan lain, kekuatan kuasa gelap. Dan orang yang seperti ini pasti tidak bahagia kehidupannya. Haleluya, dijauhkan kiranya dari antara kita semua. Yang setuju katakan amin. Jangan ada yang seperti Simson. Ada pengalaman. Akhirnya seperti ini. Saya lanjutkan ayat firman yang ditulis dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal Soleman 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Jadi bijak, kenapa? Karena dia sudah lulus. Lulus dari apa? Proses apa? Jalan bareng sama Tuhan. Begitu jalan bareng sama Tuhan, lulus. Ada kebijaksanaan sorgawi. Hidup rumah tangga juga bahagia, sejahtera. Hubungan orang tua anak begitu manis. Ya, dengan kawan kerja, komunikasi bagus. Karena ada kebijaksanaan, ada hikmat dari Tuhan. Ada pengalaman demi pengalaman. Iya ya, kalau hidup seperti itu bermasalah, tidak ada bahagia, tidak ada damai. Pekerjaan, walaupun mungkin secara materi sempat berhasil, tetapi suasana kerja kayak neraka, bukan kayak sorga. Nah, itu yang didambakan setan, dialami oleh setiap manusia. Supaya dalam kehidupan tidak menikmati kebahagiaan. Padahal Tuhan datang menebus kita, Tuhan berkorban pasca, dia bangkit dari kematian, keluar dari alam maut. Dan dia menyertai anak-anaknya, mendidik, mengajari kita karena dia mau jadi guru dan kita jadi murid. Supaya hari-hari kita lewat suka dan duka itu dikomben sama Tuhan. Hidup itu tidak ada orang duka melulu, itu tidak ada. Secara umum ya, orang suka, senang melulu juga nyaris tidak ada. Itu dikombinasikan Tuhan sedemikian rupa. Supaya apa? Proses pembelajaran dengan Tuhan. Kita melangkah terus supaya kita ada hikmat, ada pengalaman, ada kebijaksanaan. Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau orang bijak dikatakan melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Bersembunyi artinya apa? Berlindung sama Tuhan. Malapetaka itu apa? Jebakan. Diampirkan tadi, ayo mampir ya orang yang tidak berpengalaman. Wah, ini gawat ini. Ini masalah ini. Kok tahu-tahu temen ngajak, yuk kerja yuk. Gampang ini. Kerjanya tidak terlalu repot. Hasilnya luar biasa. Hati-hati. Kalau orang bilang, asal kamu nanam duit aja, investasikan ini, ya, sebulan bunga bank cuma dapat sekian, ya, barangkali
teman mengatakan, wah ini bisa 15% sebulan, bisa 20%, ya. Bahkan barangkali ada yang menurut sampai 50%. Kalau saya mendapat info seperti itu, saya bilang, pasti duit Mbah Sangkil itu, saudara. Jangan buru-buru langsung kita telan, kita tangkap, kita iakan. Hati-hati. Itu panggilan buat orang yang tidak berpengalaman dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang pikirannya bagaimana supaya bisa maju lebih cepat, apalagi kalau sudah dalam pemikiran selama ini, ya, konsep hidupnya, kenapa aku kok kalah dengan yang lain? Orang lain sudah maju cepat, pesat, aku kok sepertinya seperti ini. Bahkan ada orang bilang, kok seperti jalan di tempat. Ada waktunya namanya pemanasan, jalan di tempat sebelum lari maraton atau ya lari jarak pendek. Pemanasan dulu. Ketika kita berpikir, kenapa aku tidak seperti yang lain? Hati-hati. Tuhan mengatur dengan begitu luar biasa. Hari-hari ini mungkin saudara mengatakan, Pak, kami sedang dihadapkan situasi stagnan. Saya bilang, iya. Saat negeri kita ini berapa banyak orang juga ngalami. Bahkan saat dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ini saat memang situasi seperti ini. Ketika kita tetap berpersepsi positif, berpikir positif, maksud saya tentang Tuhan, Tuhan itu selalu positif, Tuhan selalu memikirkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Saudara enjoy tetap menghadapi situasi ini dengan keyakinan kalau semua nanti bisa terselesaikan, bisa terlewati, tidak mustahil Tuhan akan membuat satu pemulihan secara luar biasa. Kalau Tuhan mau, Tuhan timbang kita memang punya kapasitas seperti itu. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tapi kan ikut Tuhan, mengiring Tuhan Yesus, tujuan utamanya supaya kita selamat, tidak diikat setan, tidak dijadikan budak, tidak dikerjakan seperti hewan yang muter seperti Simpson, tetapi hidup kita mengalami sejahtera, mengalami sorga sejak di dunia. Itu yang Tuhan mau. Makanya Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang Tuhan inginkan kita alami. Tapi kalau sampai kita berpikir, aku mau harus seperti temen ini, ya satu liting dengan saya sudah sampai sedemikian, senioritasnya di bawahku, dia sudah luar biasa maju pesat. Nggak usah begitu. Orang yang gitu gampang diampirkan itu tadi, dimasukkannya kita sebagai orang yang klasifikasinya bodoh, tidak berpengalaman. Nah ini kalau orang tidak berpengalaman, orang tidak bijak. Sekali lagi, Pasal 22 ayat 3 Amsal Sulaiman. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena, tolong baca bareng apa? Ya, celaka. Ini kena jebakan. Kata anak-anak sekarang ini jalan, dia bilang, oh jebakan Batman, awas jebakan Batman. Karena kita melihat seringkali dalam film Batman dulu itu dari masa kecil saya, ketika melihat sudah dapat dipastikan Batman itu mesti kalah. Awal duluan itu mesti kalah gitu. Dan nanti menang. Itu film. Tapi dalam hidup iman ini kalau kita bodoh-bodohan terus menjalani hidup tidak memenuhi seperti yang Tuhan kehendaki, ya kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dituntun Roh Kudus, punya kebijaksanaan ilahi. Kalau yang sebaliknya itu kita bodoh, di dunia kita tidak menikmati bahagia, Tuhan datang juga kita kelewatan, kita tidak akan bersama-sama dengan Dia. Kayak di Alkitab pada contoh 5 anak gadis bodoh dan yang satu bijaksana, yang 5 bijaksana. Sama-sama bawa lampu, ya, ditabiskan menjadi terang dunia. Tetapi yang bodoh ini masalahnya tidak membawa reserve minyak. Apa? Hidup tidak dalam tuntunan Roh Kudus, mengabaikan Roh Kudus, mengabaikan firman, akhirnya bermasalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kiranya dihindarkan itu dari kita sekalian. Ya, kita minta bijaksana dari Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada saudara, hari ini saya sedang mengambil proses recording ini ya di Rumah Baptis Sumber. Di depan saya ini kolam, ya saudara yang dikasih Tuhan, yang selalu biasa kita gunakan untuk baptisan. 3 meter kali 8 meter, kedalamannya dari 1 meter sampai landai ke 1,5 meter.
belakang. Ini taman, ada tanaman, ini gazebo, joglo dalam bahasa lokalnya. Dan saya menikmati, ini anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan. Hari ini kita sama-sama bersekutu dengan firman. Jadi bijak, ya. Bagaimana kita bisa bijak taat? Kayak murid sekolah yang hari-hari ini masih semuanya kerja di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, ya. Taat ketika ada ya tugas-tugas yang harus dikerjakan. Namanya kita belajar. Supaya ada pengalaman dengan guru kita yang mendidik kita. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, orang yang bijaksana itu luar biasa. Sampai dibuat contoh langsung saja, ini Tuhan Yesus itu contohnya. Semua saya silakan buka surat Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak dalam huruf besar, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Coba. Makanya kalau orang Kristen tuh maunya enak melulu, sedikit-sedikit harapannya mujizat, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau nanti tidak kecapean apa yang diharapkan, udah kecewa, mengatakan kok Tuhan seperti ini. Ya ini, Tuhan Yesus saja memberikan teladan contoh buat kita. Apa dikatakan di situ? Dia taat walaupun harus ada dalam penderitaan. Dan kalau Tuhan mengizinkan ada satu derita, satu kesulitan, satu problem yang harus kita hadapi, saya mau katakan semua terukur. Ucapkan bersama dengan saya sekali lagi, apa? Terukur. Tidak mungkinlah guru memberikan tugas, ya, tugas pelajaran anak kelas 6 diberikan kepada anak yang baru kelas 3. Semua terukur. Anak kelas 3 ya dikasih tugas-tugas, ya, sesuai kurikulum untuk kelas 3. Yang di perguruan tinggi di semester berapa, semua terukur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini yang kita harus tahu, betapa penting untuk kita belajar taat. Tuhan Yesus kadang harus menghadapi, saat itu mengalami proses kesulitan penderitaan. Kita kadang, Tuhan Yesus coba, dari lahir aja sudah kan kandang, tidak umum. Tapi dia harus proses seperti itu. Ujung-ujungnya ditelanjangi, disalib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dibunuh. Dia mau melakukan itu semua, sekaligus memberikan teladan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, apa? Kesulitan, penderitaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sampai kepada kesempurnaan itu apa? Melewati semua proses pendidikan bersama dengan Tuhan, supaya ada pengalaman dalam hidup. Di dalam setiap langkah, ukuran kita adalah semua bernilai Tuhan. Dalam arti hidup kita, dalam kita mencari nafkah, semua yang kita hitung, kita ukur nilai Tuhan. Dalam arti apakah ini dikehendaki Tuhan? Apakah dalam hal ini Tuhan nanti dimuliakan? Ini ukurannya orang yang taat akan menikmati hidup, mengalami keselamatan yang Tuhan janjikan, dan pasti berkat dalam dunia ini. Ada kebahagiaan, walau kadang kesulitan masih harus dihadapi, tapi ada damai sejahtera. Itu energi sorgawi diberikan Tuhan kepada kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita jadi bijak. Caranya gimana? Taat. Ada PR, kerjakan. Jangan suka nunda. Apa yang saudara tahu harus dikerjakan. Anak-anak semua, cucu-cucuku, jangan nunda. Ada PR, kerjakan. Segera laporkan, sampaikan, beritahukan, ini sudah kami kerjakan. Yang sering nunda, begitu juga nanti rezeki, pertolongan, anugerah, berkat yang sebetulnya dekat gitu, tertunda. Karena apa? Kita sering menunda. Apa yang kita tahu, yang seharusnya kita kerjakan, kita selesaikan, kita menunda-nunda. Ya, puji Tuhan, jangan. Ya, kita mau tahu, belajar, Tuhan kasih pengalaman baru lagi, kita melangkah lagi, dan seterusnya. Ayat terakhir, Amsal 1 ayat 33. 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku,
ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan. Kitab Amsal memberitahu siapa ya yang mendengarkan aku firman. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, ia akan tinggal dengan aman. Goncangan, masalah, berbagai ragam pernak-perniknya kehidupan di dunia ini terjadi. Tetapi yakinlah, kalau kita terus mau dididik Tuhan, mau terus berburu pengalaman jalan bareng sama Tuhan, saudaraku, hidupmu, hidupku akan menikmati aman dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Pribadi, rumah tangga, keluarga, anak-anak saudara, semua ke masa depanannya, semua ada di dalam rancangan indah dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Renungan firman saya cukupkan sampai di sini. Pasti semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur sampai saat ini kami masih diperkenan bersekutu dengan Tuhan. Melalui persekutuan keluarga sejahtera, program gereja kami, yaitu Gereja Kemah Tabernakel Gresik, Surabaya, PKS Persekutuan Keluarga Sejahtera, yang biasanya kami ada di wilayah-wilayah, berapa keluarga bersama. Tapi hari-hari ini kami mau mentaati niat baik arahan pemerintah dalam proses ada PSBB segala macam. Kami mau taati untuk kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya hari ini Tuhan hadir di rumah kami, di tempat kami, di kamar kami, di mana kami berada. Tuhan, Engkau sedang datang menjamah kami dan memberkati kami semua. Tidak terluput juga Tuhan yang hari ini melakukan ibadah PKS di rumah sakit, karena sebagai petugas rumah sakit, para medis atau dokter yang sedang menjalankan tugas, tapi disempatkan, ada kesempatan luar biasa bersekutu dengan Tuhan. Pasti Tuhan juga memberkati, beri kesehatan yang baik semua para tim dokter, kesehatan semuanya. Tuhan, di negeri ini, bahkan di seluruh muka bumi, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka semua. Pasien-pasien yang ditangani, Tuhan juga memberkati. Ketika pasien di rumah sakit, di ruang perawatan, mungkin juga di ICU, bahkan mungkin yang ada di ruang isolasi, hari ini sedang bersekutu, terkoneksi dengan persekutuan keluarga sejahtera, bersekutu dengan firman, maka Tuhan Yesus, Engkau ada di situ dan Engkau berkenan menjamah. Kalau Engkau mau Tuhan menjamah, dan saudaraku ini disembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini setiap orang yang didatangi Tuhan pasti dijamah, diberkati Tuhan. Ekonominya, walaupun mungkin ada yang saat ini sedang mengalami, dikatakan kami terpuruk, tapi hari ini firman Tuhan beritahu, semua terukur. Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat memberi rezeki. Kalau Engkau memberi hidup, pasti Tuhan sediakan apa yang diperlukan. Kami tidak mendambakan hanya yang kami inginkan, yang kami buru. Tetapi kalau kami hidup yakin kebutuhan kami, pasti Tuhan sediakan. Ada caranya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas semua anak-anak-Mu. Saat ini semua diberkati, semua dikuatkan, semua dijamah, semua diberi pengharapan baru, disembuhkan, disehatkan, dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu dan kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin saudara semua sudah diberkati melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan mari kita mengucap syukur buat firman yang telah kita terima. Kita akan pujikan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya
sudah bebas. Amin saudara. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita akhiri di penghujung ibadah Persekutuan Keluarga Sejahtera PKS ini. Kita sama-sama menerima berkat sebelum kita kembali ke aktivitas kita di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, mari kita terima berkat, buka hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Sekarang Bapa Surgawi, Kau limpahkan berkat kepada semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang melaksanakan ibadah di hadirat-Mu. Terimalah saudaraku berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kita, mengantar kita pulang ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua terima berkat dan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Dan silakan kalau mau berlanjut, mau minum teh dulu juga boleh. Ada singkong goreng juga, rebus juga, silakan. Kalau lebih banyak, boleh kirim ke pastori. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.